Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah, adik-adik kelas besar, kelas tunas remaja, dan juga adik-adik Kamis Gembira. Kita bersyukur pagi ini karena Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita semua untuk beribadah kepadanya. Kita bersyukur Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Dia selalu memelihara hidup kita sampai saat ini. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kami semua. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami beribadah kepadamu, kami mohon Tuhan terus hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah ibadah ini Bapa boleh berjalan dengan baik. Kami boleh memuji, memuliakan namamu. Terlebih nanti Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Biarlah semua ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita terus bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Si jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, oh,
gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, 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 ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Langsung doa ya. Ya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, mengoreksi kami, dan memotivasi kami untuk semakin maju di dalam Tuhan, untuk semakin setia mengikut Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Allah atas sejarah. Mari kita membuka kitab Daniel pasal 2. Adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya, Daniel pasal 2, ayat 1 sampai 49.
tetapi tidak semua ayat kita baca ya. Nanti adik-adik baca sendiri secara lengkap di rumah. Hanya beberapa ayat yang akan saya bacakan di sini untuk kita renungkan bersama-sama. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 49. Kita baca dulu ayat 1 sampai 3. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Kemudian ayat 27 dan 28. Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, dan ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini." Ayat 29-30. "Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku." Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita sudah sering mendengar kisah tentang Daniel ya. Daniel ini hidup tahun 602 sampai 530 sebelum Masehi. Nah, pada saat Daniel diangkut ke Babel, pada waktu itu Israel dijajah oleh Babel, dia masih sangat muda. Dan di Babel, Daniel ini menjalani pendidikan dan disiapkan untuk bekerja di dalam pemerintahan Babel. Jadi termasuk Daniel ini adalah seorang yang terpilih atau orang khusus, orang yang dipilih karena dia termasuk orang yang pintar. Karena itu Daniel masuk dalam golongan cendekiawan atau ilmuwan di istana Babel. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sekolah itu kan ada berbagai mata pelajaran. Nah, ada begitu banyak ilmu pengetahuan di dunia ini. Nah, bahkan pada zaman modern ini, ilmu pengetahuan itu bertambah-tambah terus. Dan dunia pekerjaan bertambah-tambah terus. Tidak pernah selalu berhenti di situ. Setiap tahun selalu bertambah ilmu pengetahuan, berkembang dan berkembang. Nah, kalau kita bertanya, dari manakah asal ilmu pengetahuan itu? Nah, mungkin kita bilang dari buku, ya, dari ilmuwan, dari orang-orang pandai. Di sini kita belajar bahwa Daniel yang jauh sebelum ilmu pengetahuan maju seperti sekarang ini, sudah mengakui dan dia menyebutkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa Allah lah yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Atau dengan kata lain, Allah lah yang berkuasa atas ilmu pengetahuan dan sejarah yang ada di dunia ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana kita mengetahui umur Abraham bisa sampai 930 tahun. Kita mengetahuinya dari informasi Alkitab. Kemudian daftar Firaun yang memerintah di Mesir, sehingga kita tahu kapan kira-kira Yusuf hidup. Kemudian Musa keluar dari tanah Mesir, dan Daud menulis banyak nyanyian Mazmur
juga Salomo yang membangun bait Allah, dan berbagai ilmu pengetahuan atau informasi lain kita dapat dari Alkitab. Jadi Alkitab ini boleh kita katakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, adik-adik, apakah kita tahu juga ada tulisan SM di belakang penulisan tahun-tahun yang lama, dan juga ada tulisan M di belakang tahun yang baru. Nah, mungkin adik-adik tahu ya, belajar dari sejarah, kalau SM itu adalah singkatan sebelum Masehi, dan M itu adalah singkatan dari Masehi. Nah, Masehi itu sendiri artinya adalah Al-Masih atau Kristus. Nah, jadi Daniel ini lahir sekitar 600-an tahun sebelum Masehi. Dia dibawa ke Babel, ke tanah Babel ya, sebagai seorang tawanan. Nah, kita lihat bagaimana Daniel ini dididik selama 3 tahun di balai raja. Dia memang orang yang dikhususkan. Nah, mungkin sekarang ada kelas akselerasi ya, atau ya mungkin macam-macam istilahnya. Ada yang kelas olimpiade, ada kelas khusus ya. Dia boleh dikatakan bahwa Daniel ini adalah putra terbaik dari Israel dan mendapat posisi yang tinggi di pemerintahan. Nah, yang menarik adik-adik, selain Daniel ini pintar, selain Daniel ini dikatakan juga dia memiliki perawakan yang bagus ya, karena memang kalau di Daniel pasal 1 memang dia tidak mau makan sembarang makanan. Dia hanya mau makan sayur-sayuran. Jadi otomatis kita bisa membayangkan orang yang hobinya vegetarian itu memiliki tubuh yang proporsional. Dia bukan hanya memiliki 2 kelebihan itu, kepandaian dan memiliki tubuh yang sehat dan proporsional. Tetapi dikatakan ia juga menjaga hubungannya dengan Allah dan berdoa kepada Allah setiap hari. Selain Daniel ini pandai, dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Artinya bahwa Daniel ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu peristiwa yang sangat menggemparkan pada waktu itu. Kita tadi sudah baca di ayat 1 sampai 3 bahwa Raja Nebukadnezar sangat gelisah karena bermimpi tentang patung yang sangat besar dan tidak ada seorang pun ahli ya yang ada di situ, orang pandai dikatakan. Dia mengumpulkan orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim untuk menerangkan arti mimpinya itu. Dan mereka tidak dapat mengungkapkan arti mimpi dari Nebukadnezar. Sehingga Nebukadnezar dikatakan menjadi gelisah, bukan hanya gelisah, dia juga marah kepada orang-orang pandai, orang-orang berilmu ini karena tidak dapat menyingkapkan mimpinya. Dia katakan bahwa semua orang-orang yang pandai ini dibunuh beserta dengan keluarganya. Waduh, ini sungguh ancaman yang bukan main-main ya. Kita tahu bahwa zaman dulu itu raja itu sangat otoriter. Nah, tidak ada yang lebih tinggi daripada raja. Mereka berkuasa untuk menetapkan aturan apa saja dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah. Nah, adik-adik, saya bacakan ayat 13 ya. Daniel pasal 2 ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Nah, adik-adik, nanti kalau adik-adik baca seterusnya, akhirnya Daniel menghadap raja dan meminta supaya diberi waktu untuk mencari arti atau makna
daripada mimpi itu. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, akhirnya Daniel dapat mengungkapkan arti mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dikatakan bahwa rahasia-rahasia ini disingkapkan oleh Allah. Walaupun Daniel adalah orang berilmu, orang pandai, tetapi dia mengakui bahwa semua ilmu itu datangnya dari sorga, dari Allah. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, Daniel adalah orang yang biasa sama seperti kita. Tetapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Tuhan menyatakan misteri daripada mimpi Nebukadnezar ini kepada Daniel. Karena memang Daniel adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mimpi daripada Nebukadnezar ini menjadi kenyataan. Patung yang besar itu akhirnya runtuh oleh sebuah batu kecil yang tidak tahu asalnya, rubuh menimpa kaki dari patung yang besar itu dan akhirnya patung itu tercerai-berai. Ini menggambarkan bahwa kerajaan Babel akan dihancurkan oleh sebuah kerajaan kecil yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Dan ini dicatat dalam sejarah umat manusia. Bahwa kerajaan Babel akhirnya ditaklukkan. Bahwa kerajaan Babel tidak abadi. Bahwa kerajaan Babel ada batas waktunya. Allah berkuasa atas sejarah umat manusia. Dan Allah tahu apa yang terjadi di dunia ini dan pada masa yang akan datang. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini kita belajar satu hal. Meskipun kita punya banyak kelebihan, meskipun kita punya banyak talenta, tetapi kita harus tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya. Dia berkuasa atas sejarah umat manusia. Dia berkuasa atas sejarah umat manusia. Dia juga berkuasa atas sejarah hidup kita. Dia berkuasa atas hidup adik-adik, berkuasa atas hidup saya, berkuasa atas hidup orang tua kita, dan atas siapa saja. Tidak ada yang dapat disombongkan di hadapan Tuhan. Bahkan sebuah kerajaan yang gagah, yang megah, yang kuat pada waktu itu ya, kerajaan Babel atau lebih juga dikenal dengan Babilonia, dicatat dalam sejarah sebagai salah satu kerajaan yang kuat. Mereka memiliki kebudayaan yang tinggi dan juga bagaimana sistem pemerintahan yang sangat baik. Tetapi sekali lagi, jika Tuhan berkenan untuk meruntuhkan bangsa itu, maka Tuhan dapat melakukannya. Tidak ada satupun yang bisa melawan kekuasaan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita diajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati, siapapun kita, meskipun kita banyak kelebihan, kita mempunyai hati seperti Daniel. Dia tetap merasa dirinya bukan siapa-siapa. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Kemampuannya berasal dari Tuhan. Kelebihannya berasal dari Tuhan. Talentanya berasal dari Tuhan. Karena itu mari kita bersama merendahkan diri seperti Daniel. Seorang yang pandai tetapi seorang yang rendah hati. Seorang yang takut akan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menyerahkan segala kelebihan dan kekurangan kami di bawah kaki Tuhan. Sebab siapakah kami ini ya Tuhan, jika Engkau
yang berkenan memakai kami, maka kami tidak berhak untuk sombong. Kami tidak berhak dan tidak layak untuk memegahkan diri. Biarlah kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan selalu mengingat bahwa Engkaulah yang empunya ilmu, pengetahuan, dan sejarah atas dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati adik-adik yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah mereka diberkati dalam mencapai cita-cita mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk persembahan bisa dikumpulkan, nanti bisa disetorkan di gereja ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, sebagaimana lagu kami tadi, bahwa semua rancangan Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah membentuk kami, dan kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami sudah mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan kami akan masuk dalam aktivitas kami dalam minggu-minggu ke depan ini, hari-hari ke depan ini. Tuhan menolong kami supaya sukacita Tuhan tetap ada pada kami. Walaupun kami mungkin memiliki masalah, kami memiliki pergumulan, Tuhan tolonglah Tuhan, supaya kami dapat mengatasi masalah kami, pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik, mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Tuhan, mari Engkau merawat dan melawat mereka. Demikian juga untuk orang tua
biarlah Engkau juga menolong orang tua yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik. Terima kasih Tuhan, jadikanlah adik-adik ini hari demi hari semakin mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.